Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya. Ini Zoom-nya hari ini terakhir ini. Besok libur, tenang. Besok libur ya. Oke. Apa namanya? Estafet, setelah estafet Zoom dari apersepsi, kemudian nah, sekarang kita ke tema. Temanya masih di tema 1, masih subtema 2. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin ada beberapa hal yang belum sempat kita Ustazah sampaikan karena keterbatasan waktu. Oke? Suara Ustazah bisa terdengar? Terus. Dengar jelas ya. Videonya Ustazah macet-macet nggak? Enggak. Oke. Channel Sada yang mana? Kadang-kadang Kadang-kadang iya. Ya, mohon maaf. Ya, silakan semuanya disiapkan buku buku tema 1, subtema 2. Kita melanjutkan, kemarin kita sudah mempelajari mengenai ide pokok dan kalimat utama. Sekarang Ustazah mau tanya, ide pokok dengan gagasan utama sama atau tidak? Tidak. Ide pokok dengan gagasan utama sama atau tidak? Tidak. Tidak. Semuanya jawab tidak. Ada yang setuju dengan tidak? Apa? Dengan sama? Ada yang punya jawaban lain? Semuanya sama-sama? Tidak. Ide pokok sama gagasan utama tidak sama. Ya. Sama. Apa tadi? Nah, ya betul sekali. Mbak Dira sama Mbak Saskira ya. Berarti masih ingat. Gagasan pokok sama ide pokok itu sama. Ya, sama. Sekarang sudah mau tanya. Gagasan utama sama kalimat utama. Sama atau beda? Beda. Nah, itu ya. Ustazah. Ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok pikiran pokok itu sama dengan ide pokok. Tetapi ide pokok berbeda dengan kalimat utama. Pokoknya kalau ada kalimat berarti itu adalah kalimat yang terdapat dalam paragraf ya. Kalau ide pokok itu adalah gagasannya, idenya dalam sebuah paragraf itu. Oke? Sudah bisa dimengerti ya sampai ide pokok kemarin sudah ya? Oke. Sekarang kita akan lanjutkan ke dalam teks laporan investigasi. Nah, untuk bahasa Indonesia kita akan lanjutkan ke laporan teks investigasi. Anak-anak pernah dengar dengan kata investigasi? Enggak. Pernah lihat di 86. Nah, di 86 di berita investigasi. Tahu nggak artinya investigasi itu apa? Enggak. Penyelidikan dalam mempelajari lebih dalam, menyelidiki penyidikan. Nah, investigasi itu penyidikan. Jadi dalam teks laporan investigasi itu kita melakukan penyelidikan. Penyelidikannya bagaimana? Kita bisa melalui wawancara. Tahu wawancara? Sudah pernah melakukan wawancara? Pernah dulu pas kelas 4 ada tugas. Nah, itu wawancara. Berarti kita mencari narasumber untuk kita gali informasi supaya kita mendapatkan informasi. Nah, selain wawancara juga kita bisa menggali informasi melalui bacaan. Nah, buku bacaan dari sumber-sumber yang berkaitan. Misal, kita mau mencari tahu tentang bagaimana proses pertumbuhan tanaman jagung. Ya, yang kita cari tentang buku pertanian yang isinya pertanaman jagung, bercocok tanam jagung. Jangan kita membaca novel yang isinya
tentang persahabatan. Nggak nyambung ya, kita mencari buku bacaan yang sesuai dengan informasi yang akan kita cari. Oke, sudah siapkan alat tulisnya? Ustazah minta anak-anak untuk menulis catatan mengenai laporan sebentar, laporan investigasi. Sudah terlihat di layar? Belum. Bagus. Sekarang sudah? Belum. Belum juga. Saya ngajak Pak Iwan tidak. Sekarang sudah? Belum. Belum. Ada Us. Sekarang sudah? Belum. Sudah. Tapi tadi loading. Silakan dicatat laporan investigasi. Nah, laporan investigasi akan dibuat catatan semenarik serapi mungkin ya. Sudah kelas 6 tulisannya sudah rapi. Pakai pulpen. Tidak ada pakai tip X. Yo, yang masih tulisannya ada tip X-nya coba sekarang dikurangi. Fokus nulisnya, kita kurangi kesalahan-kesalahan dalam menulis. Nulisnya cepat, tetapi tidak salah. Berarti harus hati-hati. Sambil Ustazah jelaskan. Teks laporan investigasi adalah laporan yang ditulis berdasarkan fakta. Jadi fakta benar-benar nyata, bukan rekayasa, tidak dibuat-buat. Kemudian faktanya diperoleh dari, nah ini tadi, kita bisa melakukan wawancara berdasarkan sumber bacaan, dan juga kita bisa melakukan pengamatan, yang mana kita sendiri yang menyaksikan langsung dari awal proses hingga akhir. Ya, itu. Dan selain itu kita bisa mendapatkan pada sumber lainnya yang dapat dipercaya. Ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Teks laporan investigasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas 3 struktur. Yang pertama, pengertian umum. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang kedua, cirinya yaitu informasinya berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, faktanya berasal dari hasil penelitian, investigasi pengamatan, dan wawancara yang telah dilakukan. Lalu bagaimana apabila kita mendapatkan fakta tidak dari ketiga aspek yang telah Ustazah sebutkan tadi? Kira-kira masih bisa disebut laporan investigasi? Kira-kira masih bisa dikatakan laporan teks investigasi apa tidak? Kira-kira? Tidak, Us. Ya. Kita harus melakukan penelitian secara tuntas. Jadi, kita bisa menjelaskan, memaparkannya secara rinci, secara detail. Sehingga seorang yang menerima informasi akan bisa meyakinkan dirinya bahwa informasi yang kita sampaikan adalah benar. Dan investigasi dilengkapi dengan pengamatan. Jadi kita nggak boleh cuma dengar katanya, tetapi kita harus melihatnya langsung. Ya. Ketika kita melihat langsung, maka di situ akan ada orang yang sebagai narasumber di sana dan kita bisa melakukan wawancara. Jadi ketika kita melakukan pengamatan, otomatis kita juga bisa sekaligus melakukan wawancara. Jadi semuanya harus ada ya. Jadi setelah wawancara itu terus kita melakukan penelitian atau kita melakukan penelitian dulu, lalu bagaimana pengamatannya baru kita wawancarakan, itu juga boleh. Jadi harus ada ketiganya. Sudah selesai? Belum. Tuh, tidak lama-lama. Dikit lagi. Semuanya sudah punya buku atau ada yang belum ambil? Ya, punya. Saya lupa tidak memfoto teksnya, nanti bisa dicari di
Mas Raihan sudah? Belum, Us. Siapa yang sudah? Mbak Dira? Belum. Udah, Us. Oke, good. Kurangi tipek-tipek. Kalau salah dicoret aja, nggak usah pakai tipek. Ada yang sudah salah nulisnya? Ya, Us. Belum. Berapa kali salahnya? Kalau masuk sekolah, Ustazah cek itu. Ustazah hitung berapa kali salahnya, berapa kali coretannya. Satu. Boleh izin minum. Silakan. Terus. Sudah? Yang sudah silakan membuka halaman 102. Belum, Us. Yang sudah ya, Ustazah bilang yang sudah. Yang sudah membuka halaman 102. Di situ ada teks laporan yang dibuat oleh Ahmad. Sudah baca, Us. Sudah dibaca? Oke, good. Siapa yang sudah baca tadi? Raihan. Rehan. Ya, sip. Halaman berapa, Us? 102. 102. Ya, 102. Ini sudah semua tulisannya? Belum. Sudah. Ya, 102 betul. 102. Kiri atas. Tentang teks laporan yang sudah dibuat oleh Ahmad. Itu ciri-cirinya cuma 3 kan, Us? Oke. 3 aja ini sudah selesai. Sudah? Belum. Lama Mas tulisnya, yuk. Cepat-cepat. Sudah izin minum. Ya, silakan. Sudah izin minum. Oke, silakan. Yang kepada tempat yang digunakan untuk membuka untuk menjalani tanda politik. Sudah selesai. Oke, sudah. Taruh habis ini mau selesai. Dasarkan. Apa? Siapa yang belum selesai ini? Tadi baca halaman berapa, Us? 102. 102 sampai 105 ya. Itu adalah laporan yang sudah dibuat oleh Ahmad.
Terus ini teks laporan yang dibuat Ahmad beneran. Ya. Berdasarkan di sini tulisannya katanya laporannya buat Ahmad. Sudah? Kalau sudah stop share ini. Biar kita bisa fokus. Mas Rehan masih nulis, Mas Nuzafa masih. Ya, oh. Aku nggak nulis, sudah selesai. Mas Rehan Nur Rahmat. Oh, bilang ya Us. Bundar. Us, udah. Dalam Biarlah Us, oh itu bundar Oh, masuk. sekarang baca halaman berapa? 102 ganteng. 102. Ya. Udah? Siapa yang belum ini? 102. Udah ya, saya stop ya. Ya kan pagi sebentar. Nah, sekarang sudah membuka halaman 102 semuanya? Udah. Ya. Itu ada laporan yang dibuat oleh Ahmad. Ya, judulnya apa? Cara pemerasan susu sapi. Cara pengerahan susu sapi. Sudah dibaca ya sampai tadi? Yang poin keempat, cara mengatasi sapi yang sulit untuk diperah. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kita cocokkan apakah laporan ini adalah laporan investigasi ya. Nah, yang pertama, tadi strukturnya yaitu terdiri atas 3 bagian, yaitu pengertian umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat. Dimulai dari bawahnya judul. Apakah di situ ada pengertian umum? Ada. Ada. Maka Ya. berarti bagian paragraf pertama merupakan, ya semuanya beri tanda seperti ini. Kelihatan nggak? Di sini video Ustazah macet-macet. Iya, macet-macet. Nah, di sini kelihatan nggak? Udah hitung nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Us. Oh, iya. Ini berarti apa tadi yang pertama? Sebentar. Pengertian umum. Oh iya, terima kasih Pak Taufik. Enggak kelihatan. Sebenarnya nggak kelihatan. Nggak bisa dipencet sih. Ini namanya Kasih tanda gimana, Us? Coba di share screen aja, Us. Apa itu Us? Pengertian? Pengertian apa itu? Umum. 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 Iya Us. Itu apa? Nggak kelihatan nih. Macet. Pengertian umum. Pengertian umum. Iya. yang bisa bantu tolong jelasin sama teman-teman ya. Paragraf pertama yaitu pengertian umum. Kemudian struktur yang kedua, apa struktur yang kedua tadi? Struktur yang kedua apa? Kelihatan buram. Struktur yang kedua yaitu Deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian. Saya kira deskripsi bagiannya Itu yang paragraf kedua. Ya, betul. Deskripsi bagian. Coba kita baca dulu yang
Paragraf kedua, pemerahan susu sapi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Cara pemerasan susu sapi yang benar akan membantu dalam mendapatkan jumlah dan kualitas dari produksi susu. Tahapan pemerahan susu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu apa? Tahap persiapan dan tahap memerah susu. Berarti mulai dari paragraf 1 sampai poin ke-1 dan poin kedua. Ya. Tuh, berarti kita bagi seperti ini. Gak kelihatan Us macet-macet. Suaranya juga nggak kedengaran. Iya. Allah yang tahu. Daus, instruksi bagian. Ya. Yang kedua berarti deskripsi bagian 2. Sebentar. Yang lain suaranya di mute dulu nggak apa-apa. Nanti kalau usaha datanya baru dinyalain. Aku lapar aja. Ini satu sudah masuk toh. Udah kelihatan Us. Dek, Yang bagian bawah itu, yang nomor 2 ke bawah itu apa? Yang 2 ke bawah itu ya, sudah bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke yang setelah proses tahap memerah susu ya. Di paragraf ke berapa ini berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paragraf 8 sudah. Coba bisa nggak menghitung paragraf? Coba menghitung paragraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. 9, Us. 5, 6, Ciloro, telu, 4, 7, 8. Us 9 Us paragrafnya. 8 dimulai dengan kata cara pemerahan susu sapi. Sudah ketemu? Cara pemerahan susu sapi dapat dilakukan dengan menggunakan mesin susu. Sudah ketemu? Cara pemerahan susu sapi dapat dilakukan dengan menggunakan mesin perah atau juga dapat menggunakan tenaga panas. Sudah ketemu? Ketemu. Oke. Itu adalah deskripsi bagian 3 sampai paragraf 9 ya. Deskripsi bagian 3. Deskripsi bagian 3. Oke. Sekarang kita masuk ke waktu pemerahan. Berarti waktu pemerahan deskripsi bagian berapa? Bagian 2. Bagian 2. Ya, betul, bagian 4. Deskripsi bagian 4. Ya. Terus, yang cara mengatasi sapi yang sulit untuk diperah, berarti dia masuk pada
Suaranya Ustazah nggak ada, Us. Ada suara cek. Halo. Suaranya sudah terdengar? Tadi waktu menjelaskan nggak dengar, tapi aku. Iya, sampai jelasin. Sekarang dengar? Sekarang? Iya, sekarang dengar, tapi waktu tadi jelasin. Ya, berarti tadi terlalu. Ustazah gambarnya juga putus-putus, Us. Iya. Ya, jelas suara Ulu? Jelas nggak suaranya? Us, halo Us. Halo. Suaranya Us. Kita nggak kedengeran nggak suaranya? Halo. Dengar, tapi Dengar, gambarnya tapi waktu macet-macet. tadi jelasin Tapi macet-macet. Iya. Suaranya masih. jelas, tapi gambarnya macet-macet. Oh, Waktu iya. Ustazah jelasin, suaranya nggak ada, Us. Oke. Tapi waktu sedang ngomong biasa, suaranya ada. Halo, ada. Yo, sekarang lihat dulu yang nomor 4. Yang nomor 4 itu termasuk pada deskripsi bagian 5 atau rangkuman? Nomor 5 yang mana, Us? Nomor 4. Yang nomor 4, cara mengatasi sapi yang sulit untuk diperah. Itu termasuk deskripsi bagian kelima atau kesimpulan? Deskripsi bagian. Apa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Bagian berapa? Ya, betul. 5. Deskripsi bagian 5 berarti sampai kepada titik yang paling terakhir, yaitu makin licin itu ya. Itu termasuk deskripsi bagian 5. Kira-kira si Ahmad ini sudah menyimpulkan dari teks cara pemerahan susu sapi belum? Belum. Belum ya. Berarti ada struktur yang terlewat ya. Berarti laporannya ini belum tuntas ya. Harusnya diberikan satu paragraf terakhir berisi tentang kesimpulan. Begitu. Sekarang kita cek pada ciri yang kedua. Ciri yang kedua teks investigasi tadi apa? Membuat Informasi berdasarkan fakta. Apa Mbak Seskira? Coba diulang. Membuat informasi informasi berdasarkan fakta. Ya, berdasarkan fakta. Apakah Ahmad ini rekayasa atau fakta laporan yang dibuat Ahmad? Fakta. Kita sambungkan ke ciri yang kedua. Faktanya berdasarkan apa? Nah, faktanya berdasarkan apa? Coba kita lihat di atas judul. Di atas judul di situ Ahmad memaparkan, ia tertarik kegiatan memerah susu. Nah, ini dia bertanya kepada siapa? Wawancaranya narasumbernya siapa? Siapa narasumbernya? ternak sapi. Artikel. Pamannya. Ya, Pamannya. paman. Ya, paman dan sepupunya. Sepupunya namanya siapa? Sepupunya namanya siapa? Andi. Ya, Gu. Nah, itu. Nah, selain melakukan wawancara, si Ahmad ini juga melakukan hal yang lain untuk mencari informasi mengenai cara pemerahan susu, yaitu apa? Membaca buku dan yes, betul, baca buku dan artikel mengenai pemerahan. Dan yang terakhir, Ahmad ini juga melakukan pengamatan. Jadi si Ahmad ini ikut ke kandang sapi untuk mengetahui bagaimana cara pemerahan susu sapi. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam teks investigasi, hanya strukturnya kurang ya, kurang kesimpulan. Gitu ya. Untuk teks investigasi ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Tidak. Tidak? Siapa yang tidak? Zaki. Sudah jelas belum? Ada yang masih bingung? Sudah ya?
Ustazah Angga sudah nanti. Sudah. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sebentar sedikit lagi. Sedikit lagi. Saya akan share screen. Video Ustazah macet ini. Macet. Ya, Us. Tapi suaranya lancar ya? Iya, macet. Gak ada malah, Us. Gak ada. Lancar. Ini suaranya siapa ini yang bergema? Aku bergema. Mas Algis ya ini ya, Mas Algis. Sekarang sudah kelihatan di layar? Algis lucu. Di layar sudah kelihatan? Belum. Sudah? Sudah? Sekarang sekarang lihat ya, di sini kita akan membahas patung lagi. Dulu, ayo Mas Rehan, tidak cerah-cerah. Kemarin kita sudah membahas tentang patung. Rehan, ayo. Rehan, ayo. Rehan satu. Rehan. Jires nggak ya? Oh, kecoret. Ketua nggak bunuh Rehan. Entar, coba aku hapus, bisa nggak? Oke, sekarang dengar Ustazah dulu. Fokus. Suara Ustazah terdengar ya. Kita akan membahas patung lagi. Yuk sambil ditulis. 1, 2, 3. Yuk tulis. Maaf, Us. Tadi nge-lag, Us. Kayaknya aku padahal nggak nyoret loh. Nggak apa-apa, ini Ustazah hapusan. Mana hapusnya? Eraser. Oke, sudah. Patung itu termasuk karya rupa 3 dimensi. Kemarin kita sudah membahas cara bahannya ya, bahannya. Berdasarkan bahannya kemarin ada patung yang dibuat dari kayu, ada patung yang dibuat dari gipsum, dan ada yang dibuat dari tanah liat. Nah, sekarang kita ke teksturnya. Tekstur bahannya. Ada yang bahan keras, ada bahan sedang, dan ada bahan lunak. Ya. Oke. Nah, untuk bahan keras di sini ada batu, kayu, besi. Kalau sedang gips, kayu lunak. Kalau lunak ada tanah liat, plastisin, sabun. Nah, itu ya. Itu adalah bahan berdasarkan teksturnya. Kemudian cara pembuatannya di sini ada 3. Memahat, mencetak, dan membutsir. Balik, Ustazah. Oke. Nah, Alam Gorengin. kayu. Melek lagi. Melek. Belum. Sudah selesai? Belum. Mas Algis itu pakai apa kok suaranya nyaring sekali? Pakai toa, Us. Kita mute dulu ya Mas Algis ya. Mas Algis di mute dulu aja Mas Algis. Us, kok ada hitam-hitam ya, Us? Hitam-hitam apa? Sampingnya itu, Us. Samping apa? Di sampingnya layar. Oh, karena nggak penuh layarnya. Itunya, slide-nya. Ya, siapa yang sudah?
Belum. Aku tak screenshot Us. Belum. Us, aku di screenshot Us. Nggak boleh. Ayo jadi tulis cepat. Ustazah, emang sabun bisa buat patung, Us? Apa? Emang sabun bisa buat patung? Nah, Pak sabun nanti itu caranya dipahat. Jadi nanti dikeras sedikit-sedikit, nanti dibuat menjadi bentuk-bentuk. Nanti Ustazah di sini ada contohnya. Ayo cepetan segera. Sabar toh, Us. Sebentar, ini masih ada Zoom lagi. Ah, Zoom apa? Ini nama Bu. Nyusu terus. Enggak kok, memang harus cepat. Cak. Emang habis ini Zoom apa, Us? Apa ya, Zaz? Sudah sampai Maaf. ini sudah sampai tekstur bahan udah. Us, mungkin yang Jaskira panggil itu adiknya. Oh, ya. Ayo, nggak Udah, ngobrol. aku terlalu GR. 3 dimensi udah, sampai sini udah hapus. Tutup. Emang habis ini Zoom apa, Us? Terus tekstur bahan udah. Ya. Hapus. Cara pembuatan memahat sudah. Belum Us. Sedikit. Pahat udah. Sudah semua, Us, aku. Lagi udah. Oke. Mas Zaki kok suaranya kayak mantul. Gak tahu, Us. Udah ini, hapus. Hapus. Menjadi bentuk yang diinginkan sesuai ide, hapus. Belum. Siapa itu? Ini. Aku Dira. Kira Mbak Dirayung. Hapus. Us. Hapus. Mencetak. Baru nulis. Dia baru menulis sebentar. Masih diminum. Selesai? Mencetak, sudah mencetak. Sudah. Jik. Keretanya mau lewat. Yuk, jik. Juk. Ini kapan terus? Selesai jam berapa Us? Iya, ini cepatan, kalau udah selesai udah, ayo. Yeay, ayo cepat selesai dong. Ayo cepat. Ya. Ya, Oke, sekarang membutsir. Mas Rehan itu ngapa sih? bukan aku Us. Nah, itu Aku ada nggak tulisannya Mas Rehan. Lehan, tak cabut lehan kowe kan. Lah siapa? Yo. Membutsir udah. Jik. Sudah. Us angkat 3-nya dihapus dulu Us. Jik. Wah. Sekarang bukan kereta, ambulan. Kayak cepet lagi. Menggunakan jari-jari tangan. Sudah selesai. Good. Sudah. Oke. Sekarang kita akan lanjut.
Pop, pop. Ini adalah contohnya. Oh, Ayo, itu siapa yang pakai mic? Itu dimatikan dulu. Ya, lihat. Ini ada contoh gambar patung yang bahan dasar keras. Yang ini bahan dasarnya apa kira-kira? Nggak kelihatan, Us. Tuh. gelap. Sebelah kiri sendiri. Ini batu. Ini bahan dasar batu. Yang ini Tengah besi. besi. Yang ini, Yang sebelah kanan sendiri kayu. ya, yang ini kayu. Sekarang lihat lagi, lanjut. Yang ini dasar sedang. Nah, yang dasar sedang ini dari bahan kayu lunak. Ini gambar gajahnya. Kalau yang ini gipsum. Ya, betul. Terus yang terakhir. Bahan dasar cat. Nah, ini apa ini? Dari apa ini bahannya? Kasih buat dulu. Apa ini? Plastisin. Ya kan? Plastisin. Ya, Us. Kalau yang ini tanah liat ya. Nah, ini dia yang ditanya. Ini dia yang ditanya Zaki tadi. Nah, ini dari sabun. Terus bisa diukir, bisa dipahat ini jadi kelinci, jadi lumba-lumba. Kok ini lumba-lumba? Jadi kalau misalnya namanya? digosok gitu keluar busa, Us. Kupu-kupu ya. Ini kupu-kupu, ini kucing. Nah, itu ya. Nah, sekarang ada tugas Ustazah. proyek. Nah, ini tugas Kelihatan, proyek. Us. Tugas Ini proyeknya. gambarnya masih yang keras, Us. Iya, Us. Di baru yang itu. Tugas proyeknya halaman 113 sampai 115 ya. Di situ ada caranya. Nanti Ustazah share. Ketentuannya nanti Ustazah share. Sudah Nanti tampil ini belum? wajib, Us. Ya, wajib. Us. Wajib semuanya. Ini dikumpulkan paling lambat akhir Agustus tanggal 31. Ya, Lama men, Us. tanggal 31 Agustus. Ketentuannya nanti ada ini, ada 3. Foto alat bahan, foto proses pembuatan plastisinnya, foto foto patungnya. Nah, patungnya ini nanti berbentuk hewan ya. Hewannya berbentuk hewan apa aja boleh. Harus dari halaman berapa, Us? Nah, plastisinnya buat sendiri. Itu proyeknya ya. Buat sendiri. Halaman berapa, Us? Halaman Dari kayu boleh apa enggak, Us? Halaman berapa, Us? Dari kayu boleh apa enggak? Halaman berapa? Nah, pakai plastisin yang dibuat sendiri. Halaman 113. 113 sampai 115. Nanti Ustazah share. Nanti Ustazah share. Oke? 2 atau Ya. apa 1 itu? Nanti pilih satu, boleh yang pakai soda kue, boleh yang pakai lem putih. Oke? Itu untuk tugas proyeknya ya. Nanti kita sambung lagi nanti. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan silakan WA Ustazah. Gitu ya. Untuk tema hari ini Ustazah cukupkan dulu karena waktunya sudah habis. Udah bunyi tet, belnya udah bunyi. Oke.